Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul kelainan pada otot. Berikut anggota kelompok kami yang beranggotakan 8 orang. Baik, saya Anastasia Yeni Putri akan mempresentasikan materi yang pertama yang berjudul definisi otot. Jaringan otot merupakan jaringan yang menunjukkan kerja mekanisme dengan cara berkontraksi. Jika ada suatu rangsang atau stimulus datang pada sel-sel otot, maka sel-sel otot tersebut menyambutnya dengan cara mengubah sitoplasma sel. Sel-sel otot akan menendahkan dirinya dalam arah tertentu. Yang kita sebut sehari-hari sebagai daging, sebenarnya tak lain adalah kumpulan serabut-serabut otot. Otot adalah suatu jaringan yang mempunyai kemampuan untuk berkontraksi. Otot pada tubuh manusia mencapai hampir separuh berat tubuh. Otot manusia mencapai lebih dari 600 jenis. Ilmu pengetahuan yang mempelajari otot disebut miologi. Kelainan pada otot yang dijelaskan oleh saya, Aprilia Maulidina. Kelainan pada otot dapat disebabkan oleh banyak hal, baik faktor luar maupun dalam. Faktor luar seperti kecelakaan dan serangan penyakit, sedangkan faktor meliputi bawaan dan kesalahan gerak atau akibat dari otot yang tidak pernah dilatih. Selanjutnya, saya Anggi Amalia akan menjelaskan distrofi otot. Distrofi otot adalah kelompok kelainan bawaan yang menyebabkan degenerasi otot, menimbulkan gerakan yang lemah dan terganggu. Gejala umum berbagai jenis distrofi otot adalah kerusakan otot progresif dan kehilangan gerakan. Dalam distrofi otot, fasiocapulohumeral atau FSH, otot wajah, bahu, dan lengan atas menjadi lemah. Mengangkat lengan keluar ke arah depan menyebabkan tulang belikat atau skapula berbentuk seperti sayap karena juga dalam tulang ini menonjol ke arah belakang. Miastenia gravis, kelainan autoimun ini menyebabkan kelemahan otot kronik. Miastenia gravis disebabkan oleh antibodi yang menyerang dan perlahan menghancurkan reseptor penerima sinyal saraf dalam serat otot. Hasilnya otot tidak terangsang untuk berkontraksi atau hanya merespons sangat lambat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tendon Achilles putus. Akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ahmad Zaharani. Tendon Achilles atau calcaneus panjang melekatkan otot betis ke tulang tumit atau calcaneus. Tendon ini dapat putus akibat gerakan tiba-tiba dan dapat diobati dengan tindakan bedah dan imobilisasi dengan gips. Rasa putus atau lepas, nyeri, bengkak, dan gangguan pergerakan. Beberapa cedera seperti tendon Achilles putus atau di belakang tumit perlu tindakan imobilisasi daerah cedera dengan gips untuk mencegah tendon merenggang saat awal penyembuhan. Selanjutnya, pembentukan jaringan ikat fibrosa, sel-sel otot sekret ataupun alat jantung yang mati karena suatu sebab akan diganti oleh jaringan ikat. Karena sel-sel otot ini tidak mampu bergenerasi sehingga otot-otot ini akan melemah. Kejang-kejang atau konvulis, suatu kontraksi atau suatu seri kontraksi involunter yang hebat dan tertarik dari suatu kelompok otot, misalnya kepada anak-anak yang sedang demam tinggi, atau konvulsi pada orang ayan, atau epilepsi. Baiklah, saya Bella, saya akan melanjutkan tentang sindrom terowongan karpal. Tekanan pada saraf di pergelangan tangan menimbulkan gejala dan nyeri di tangan, pergelangan tangan dan lengan bawah, serta genggaman yang melemah. Baiklah, perkenalkan nama saya Argita Nusanca. Saya di sini ingin menjelaskan tentang hipertrofi otot. Hipertrofi otot merupakan kebalikan atrofi, yaitu otot menjadi besar dan hal ini terjadi karena aktivitas otot yang berlebih atau bekerja latihan berolahraga. Baik, saya Ayu Mutiara Ramadan akan melanjutkan materi tentang nyeri pergelangan tangan. Rasa nyeri di pergelangan tangan dapat muncul karena adanya tekanan pada saraf. Dalam hal ini dikenal dengan saraf medianus. Saraf medianus terdapat dalam saluran yang dikenal dengan saluran karpal.